dinikmati prosesnya, jangan gampang loyo lah, intinya udah di tengah jalan nanti nggak diteruskan, biasanya jeruk seperti itu. Jadi kita lanjutkan saja apa yang ada. Kalau ada penyakit ya kita tangani di jeruk, pokoknya jangan gampang putus asa, soalnya kan nunggunya lama. Ini saya menggeluti jeruk mulai tahun 2022. Awal mula bertani jeruk, kita itu bertani jeruk memanfaatkan limbah dari ternak kita, itu domba. Kita ada peternakan domba yang namanya juga sama, Mitra Farm. Jadi niatnya kita dulu itu untuk memanfaatkan kohenya itu untuk kita jadikan pupuk ya. Karena biaya pupuk itu banyak kalau di jeruk. Dulu diajak oleh paman saya itu kan juga petani jeruk dan hasilnya Masya Allah katanya loh. Terus setelah itu saya coba, mulai panen perdana itu tahun 2024 bulan Desember kemarin. Kalau ini jeruk siem madu. Nah, siem madu itu mulai dari penanaman, nanti panennya 3 tahun berikutnya. Untuk perawatan yang biasa-biasa saja. Kalau perawatannya maksimal itu 2 tahun sudah bisa berbuah, sudah berani itu berbuah kan, karena pohonnya sudah cukup umur lah, maksudnya cukup umur itu batangnya sudah besar, jadi kuat untuk menompang buah gitu loh. Kita buahkan pertama itu biasanya dikit-dikit dulu, nggak langsung banyak. Jadi banyak yang kita kurangi, kita sisakan beberapa buah, paling enggak satu pohon itu kita kasih 25 buah atau 30 buah gitu untuk dia belajar berbuahnya, supaya enggak jeglek. Maksudnya jeglek itu supaya enggak roboh lah batangnya itu. Setahun panennya sekali, karena kan jeruk ini kan enggak langsung brek, kembangnya enggak langsung brek gitu. Jadi ada yang masih kecil, terus ada yang ukurannya sedang, dan ada yang besar gitu loh. Jadi yang kita panen yang besar-besarnya itu, yang sudah masuk bisa dijual gitu loh. Kalau manis kita pakai pupuk yang ada kandungannya K untuk rasa. Pupuk kohe juga bisa. Kalau kohe kita satu pohon itu 1 karung. Pupuk K itu kita kasih setengah kilo per pohon. Seperti itu. Kalau musim penghujan kita kasih dolomit supaya tanahnya nggak asam dulu. Yang penting kita itu harus cek pH tanah dulu lah kalau mau kasih apa-apa itu. Kalau pH-nya tanah sama dia terlalu asam, berarti kan kita kasih kayak dolomit gitu untuk menormalkan pH-nya dulu. Nanti kalau pH-nya sudah normal baru kita kasih kayak pupuk kebutuhannya dia itu, supaya pupuknya itu bisa terserap dengan bagus di tanamannya itu. Ya. Kalau ngasihnya pupuk itu, kalau kotoran hewan itu kita setahun sekali kalau untuk kambing domba. Kalau ayam itu setahun bisa 3 kali. Kalau untuk pupuk kimia, nah, pupuk kimia itu tergantung daripada kondisi tanamannya itu. Kalau berbuah berarti kan kita perlu untuk rasanya itu kita kasih pupuk 16-16 bisa, seperti itu. Granol bisa. Pupuk kimia itu tergantung kondisi tanamannya. Kalau tanamannya kelihatannya kok kuning kayak layu kayak gitu ya kita kasih pupuk. Ini siem madu. Siem madu itu juga
pengaruh Mas, kalau pengobatannya kita telat-telat, nggak rutin, itu pengaruh juga. Dari pertumbuhan pengaruh, untuk kesehatan pohonnya juga pengaruh. Kalau di jeruk ini biasanya ada penyakit kayak jamur. Nah, jamur itu tiba-tiba dia kuning terus mati itu loh. Dia tumbuhnya di batang. Nah, cara nanganinya ya di samping kita rutin ngobat, entah itu sebulan 3 kali untuk yang belum produksi, tapi kalau yang udah produksi kita sebulan bisa sampai 4 kali gitu loh. Terus batangnya kita kasih fungisida juga, kita oleskan gitu, supaya nggak kena jamur. Cium madu pertama mudah berbuah, terus yang kedua pasarnya lebih gampang kalau menurut saya. Terus yang ketiga, yang penting yaitu perawatannya agak ringan dibandingkan dengan jeruk yang kayak apa namanya, keprok kayak seperti itu. Luasannya sekitar 1/4 hektar dengan isi sekitar 280 sampai 90. Itu bisa menghasilkan sekitar 12 ton. Itu soalnya langsung kita lebatkan. Tapi dengan catatan pohonnya kuat dulu ya kalau kita langsung dilebatkan seperti itu. Kalau usia itu sebenarnya relatif Mas. Kita lihat dari pohonnya itu yang kalau kita mau membuahkan. Jadi pohonnya kira-kira dengan cangkul itu segitu, kita belajari dulu nggak apa-apa, itu Mas sudah bisa lah. Bisa kita buahkan tapi cuma sedikit gitu Mas. Alat untuk mengukur pH itu di tanah kita beli di toko pertanian itu. Pokoknya kalau dia di atas 6 berarti kan itu terlalu asam. Biasanya kalau asam kan musim penghujan, nah itu baru kita tanahnya kita kasih dolomit. Untuk memulainya kita belajar ilmunya dulu kepada yang sudah ahli atau sudah tani jeruk ya, supaya kita nanti melangkahnya itu enggak kesulitan ya, enggak coba-coba gitu, karena di jeruk ini kan modalnya lumayan besar ya teman-teman. Nah tanahnya enggak menghasilkan tapi kita ngeluarkan aja seperti itu. Jadi kalau nanti sayang lah kita nunggu lama-lama tapi hasilnya nggak maksimal. Kalau tanah sih kalau saya sepunyanya aja. Semua itu kan bertani itu kan semampunya kalau kita loh. Jadi nggak ada patokan tanah harus berapa, enggak. Tapi kalau kita punyanya tanahnya kecil ya kita tanemin. Nah di samping kita nggak langsung besar kan, dari kecil dulu kan kita belajar. Nanti kalau sudah besar entah itu bisa nyewa, bisa itu seperti itu. Paling ya kalau kecil kita ya modal dari bibit yang dulu ini 1/4 hektar ini kita modal bibit sekitar 5 jutaan lah. Kemudian kalau biaya operasional itu sekitar 10 juta lah, setahun setengah itu dengan tenaga kita sendiri teman. Ya kita sendiri, kita ngobat sendiri, gitu. Terus kita pruning sendiri yang batang-batang yang nggak dipakai itu kita pruning sendiri. Itu perawatan kayak nali-nali kita sendiri. Kalau saya paling sedikit ya 3 meter musuh 4 Mas. Jadi panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter gitu. Jadi jarak tanam itu intinya buat proses untuk ngobatnya tadi ketika dia sudah produksi gitu Mas. Jadi supaya nggak numpuk-numpuk lah, biar kena semua daunnya sama buahnya itu, biar kena obat semua itu. Biasanya kalau terlalu rapat, di samping hasilnya buahnya nggak maksimal, kecil-kecil, juga proses ngobatnya agak kesusahan Mas. Jadi masih panen pertama, kedua itu sudah empuk Mas. Jadi antar pohon itu sudah saling tindih daunnya, dahannya sama ranting-rantingnya.
Bisa Mas, cuman kita PR-nya nanti di airnya ya. Kalau di sini pelayanannya alhamdulillah lancar gitu. Kalau dia itu musim kemarau kita kasih air, ketika dia mau dibuahkan itu kita kasih air. Jadi kalau jeruk itu kan dia nggak terlalu suka air Mas, jadi dia distreskan dulu. Biasanya musim kemarau itu terus kita kasih air. Tempat irigasi air itu ya kayak selokan ini untuk jalannya air supaya dia nggak tergenang air. Kalau tergenang air nanti akarnya bisa busuk gitu Mas. Akhirnya pertumbuhannya si jeruk ini susah gitu, karena jeruk kan nggak terlalu suka air loh, seperti itu. Tapi ketika dia mau dibuahkan, nah itu kan membutuhkan air juga, karena jeruk kan nggak dikasih air dulu supaya dia stres. Dari stres itu dia dikasih air nanti bisa bisa berbuah. Biasanya gitu, kembang dulu. Sukanya itu ketika kita panen dengan hasil yang bagus, terus jeruknya bersih-bersih. Maksudnya bersih itu enggak blurik, terus cuannya lumayan lah. Tergantung pasarannya, pas waktu kena harga mahal apa murah itu. Cuman ketika ngobat itu kan sering kalau di jeruk gitu. Jadi kadang-kadang waktunya ngobat kita mundur lah, itu akhirnya aras-arasan gitu. Akhirnya males kalau sudah mundur ngobatnya. Cuman itu sih sama itu kayak jamur itu yang dukanya kalau kena itu merentek ke yang lain. Jadi nular gitu, bisa menular kalau nggak diamankan. Kalau penjualan masih aman, harganya masih aman, terus pembelinya juga banyak kalau dagangnya. Ya langsung hubungi ke Mitra Farm ya Bang? Ke Mitra Farm saja untuk bibit dan juga buahnya. Kalau pengen beli buahnya jual lagi bisa. Kata-kata terakhir ya, dinikmati prosesnya, jangan gampang loyo lah. Intinya udah di tengah jalan nanti nggak diteruskan. Biasanya jeruk seperti itu. Jadi kita lanjutkan saja apa yang ada. Kalau ada penyakit ya kita tangani di jeruk. Pokoknya jangan gampang putus asa, soalnya kan nunggunya lama. Seperti itu.